Oke, kita bahas politik luar negeri Indonesia era globalisasi. Jadi politik di luar negeri itu juga mempengaruhi globalisasi Indonesia. Apa ya direkan ya? Oke, kita pengertiannya dulu. Globalisasi ini ada pengertiannya, Dek. Kami dengerin ya. Globalisasi adalah proses mendunia atau menjadi satu dunia. Namanya global, bukan global ya. Ini beda. Global itu dunia, tapi kalau di sini global itu adalah umum. Jadi globalisasi berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh jagat raya. Ya. Kita bahas pengaruh globalisasi. Kalau menurut kakak globalisasi bidang ekonomi itu pengaruhnya apa? Jadi itu mempengaruhi internasional, berarti seluruh dunia. Jadi nggak Indonesia aja yang berpengaruh. Kalau menurut kakak globalisasi di bidang ekonomi itu bidang apa? Ekonomi. Eko, bukan nama. Ekonomi bukan sabun ya. Ekonomi apa kak? Kalau menurut kakak ekonomi itu apa sih? Ya, baju itu termasuk perdagangan ya. Jadi nggak cuma baju, ada barang-barang, terus sabun, terus apalagi deh kosmetik, make up itu termasuk namanya perdagangan. Jadi adanya perdagangan bebas internasional, kayak contohnya itu Israel, kayak buat Coca-Cola, terus minuman-minuman, makanan-makanan tuh seluruh dunia, jadi nggak cuma di daerahnya aja ya. Terus itu ada mempengaruhi juga negara-negara yang telah maju, jadi modalnya tuh juga besar ya kak, tahu kan ya. Nah ini dituntut untuk perannya semaksimal mungkin kak. Contohnya di era digital itu Shopee, TikTok, terus HP itu termasuk perdagangan internasional kak, karena yang bikin HP siapa? Negara mana? Taiwan. Terus Cina, terus Jepang. Nah lagi Korea ada nggak? Aku juga nggak tahu sih. Apa lagi deh yang bisa buat HP? Nggak tahu. Tuh ya, tapi kebanyakan dari Cina. Terus di bidang sosial budaya itu apa yang menurut kamu tahu kak? Sosial budaya. Sosial tuh berarti berhubungan. Kita adalah makhluk sosial. Jadi kita pasti membutuhkan namanya manusia lain. Itu sosial. Budaya itu adalah daerah setempat. Jadi komunikasi. Budaya itu bahasanya itu menyeluruh kak. Kalau dulu di suku-suku, kita kan banyak sukunya kakak. Terus di Indonesia juga lebih dari 40.000 bahasa, 40 bahasa atau berapa itu nanti kita cari ya. Di Indonesia bahasa-bahasa yang ada di Indonesia apa aja dek? Bahasa apa aja dek? Apa? Di Indonesia ada berapa bahasa? Ya apa aja contohnya? Jawa, Tegal juga bahasanya sendiri ada kan? Tegal, terus mana lagi? Padang, Jawa Timur, Jawa Barat, mana lagi? Cilacap, terus ngapak-ngapak tuh mana? Brebes. Cilacap apa? Kan sama kan? Beda ya? Sama ya? Terus apa lagi dek? Jawa, Solo, Jogja, Padang yang kemarin viral waktu Gunung Merapi, Meletus itu juga. Terus Papua, mana lagi dek? Sulawesi itu punya logatnya banyak, berarti lebih dari 40 itu ya kayak. Kalau setiap di provinsi aja udah banyak banget. Bali. Terus mana lagi? Ada lagi nggak dek? Bahasanya ada ya. Itu mempengaruhi. Jadi jaraknya juga globalisasi. Pengaruhnya ya kak, jadi kita masih pengaruhnya belum dampak positif sama negatif ya. Pengaruhnya ke bahasa, jadi mudah banget dapetnya, kayak nggak ada batasan ruang dan waktu ya kak. Jadi kayak seluruh dunia tuh udah tahu bahasanya. Kalau di Indonesia pasti banyak banget. Kita ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruhnya dari globalisasi apa?
pengaruh globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa Kak? Menurut contohmu apa? Teknologi. HP terus. TV, pintar. Laptop, ya kan? Kipas angin. Terus apa lagi? Lampu, kan teknologi, besi, motor, mobil apa? Hah? Pintu tuh apa? Oh, pintu, oke. Tapi pintu kebanyakan dari Jepara deh. Besinya ya, Dek. Terus mana lagi? Teknologi. Apa, Dek? Teknologi. Pulpen, ini juga termasuk ya, senter. Piring. Oke, boleh. Teknologi kan canggih kan sekarang, piring juga piring. Apa lagi, Dek? Mau kemana? Oke, itu termasuk pengaruhnya ya Kak. Jadi transportasi dan komunikasi yang lebih tepatnya ya. Dek, sini aja. Kita ke politik luar negeri di Indonesia. Ada yang dipertanyain Kak? Yang globalisasi pengaruhnya ada 3 itu? Gak ada ya. Nanti pengertian lebih jelas dibaca sendiri ya. Tapi udah tahu ekonomi berarti termasuk perdagangan ya Kak. Pasar, uang bebas. Terus sosial budaya, namanya sosial berarti mempengaruhi. Budaya berarti bahasanya setempat. Terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Dek. Terus kita ke itu per. Loh, nah Mas. Politik luar negeri dan Indonesia. Jadi politik luar negeri Indonesia itu ada politik bebas aktif. Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kita bahas politik bebas aktif dulu ya Kak. Politik bebas aktif itu adalah namanya bebas dan aktif, udah tahu ya. Namanya bebas, aktif. Bebas itu apa Kak? Ya terserah, sikapnya ya udah gitu kan, terserah. Nah itu dia mau ngapain aja itu terserah. Kalau aktif berarti ikut memperjuangkan ya Kak. Penciptanya berarti aktif berarti ikut kegiatannya. Kalau di Indonesia tuh tujuannya yang pertama adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokrasi dalam NKRI. Demokrasi berarti sistem kita ada demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan bagi rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Terus membina persahabatan antar negara di dunia, menjadi kerjasama, mempertahankan kemerdekaannya. Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia itu yang pertama adalah kita dilandasi ideal Pancasila. Bunyi Pancasila gimana Dek? Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. 2. Yang berada. 3. Kesatuan 4. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah Pancasila. Pancasila itu lambangnya gambar apa, Dek? Lambang negara kita apa? Negara Indonesia. Terus dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang pertama kemerdekaan itu, jadi alinea pertama tuh kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi ini dibaca ya. Kamu hafal nggak Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merdeka bersatu. Oke, kita baca ya. Peranan politik luar negeri. Jadi peran diplomatik. Fungsi dan tugasnya. Yang pertama, fungsi
mewakili negara Indonesia. Jadi peran diplomatik. Jadi kita punya diplomatik dari seluruh dunia, Kak. Jadi perwakilan dari negara kita. Misalkan kalau di Jepang ada perwakilan dari Indonesia ngurusin nanti peran-perannya. Terus kalau di Jepang ada, Korea ada, Cina, Inggris juga ada, namanya diplomatik. Nanti kita coba cari ya. Nah, ini tugasnya udah melindungi warga negara Indonesia pasti yang ada di luar. Kita lanjut, peranan Indonesia dalam percaturan internasional. Jadi kalau catur itu pasti muter ya, Kak ya. Konferensi Asia Afrika itu KAA yang kemarin di Bali oleh Pak Jokowi Widodo. Ini udah banyak banget. KAA 54, 55. Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB. Jadi PBB itu fungsinya satu, kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara-negara di dunia. Dua, memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Tiga, Indonesia dapat berkomunikasi dengan negara-negara di dunia. Indonesia dapat ikut memelihara perdamaian bersama bangsa lain. Padahal PBB fungsinya kayak gitu, Kak. Tapi kenyataannya perdamaiannya mana? Israel sama Palestina masih ada pembunuhan. Nah, itu fungsinya. Kita lanjut. Tokoh-tokoh gerakan non-blok. Non-blok itu gerakan apa sih? Ini gerakannya itu adalah membantu menjaga keamanan Indonesia. Jadi pengiriman pasukan Garuda di luar negeri. Nah, yang pertama ya Soekarno, Indonesia. Joseph Broz Tito, Yugoslavia, itu dari mana ya? Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Kwame Nkrumah dari Ghana. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama, benar gak Pak? Kamu tadi jawaban kunci apa jawaban kamu sendiri? Ini kita coba deh pakai jawaban sendiri ya. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya umum. Tapi di catatan umum dulu. Tapi di sini kok umum ya? Kita coba. Kok di sini umum ya, Kak? Ya, paling salah kali. Coba deh cari ya di mana? Di Google. Dengan adanya globalisasi seakan-akan jarak antar negara menjadi hijau. Dengan adanya globalisasi seakan-akan jarak antar negara menjadi lebih dekat loh, Pak. Kamu jauh, Iya. iya kan? Bener nggak? Gitu apa? Dicoret. Kita belajar nggak mengharap, maksudnya tuh nggak karena nilai ya, Kak, karena kamu paham ya. Jadi sama-sama dilihat dulu, terus kamu juga mikir juga itu jawabannya benar atau salah ya, nggak karena nilai ya dia. Oke, yang ketiga, pada bulan Juli, nah ini harus dilihat nih, mengadakan konferensi tingkat tinggi di Italia dalam KTT itu mereka sepakat memperlakukan pasar bebas. Kelompok negara-negara G8 itu adalah kecuali kamu apa? Singapura. Bener? Udah dicari? Kayaknya KTT. Kayaknya Singapura deh. Aku juga nggak tahu, Kak. Gimana sih? Coba deh, Kak. Oh ini deh. Ada 23 negara, tapi 23 negara nggak tahu. Coba kita cari ya. Jawabannya apa?
dijelasin 23-nya. Bantuan Indonesia kepada negara yang sedang bertikai sedapat mungkin ditempuh jalan. Kak, minum Kak. Perdamaian. Oke, minum Kak. Kalau mau Beli es teh yuk. Es teh di depan. Ayo deh. Perdamaian. Lanjut ya. Globalisasi menyebabkan arus komunikasi terbuka lebar sehingga dapat mengatasi kecuali ruang tuh lingkup ya. Lanjut. Indonesia masuk anggota PBB pada tahun 1950 dan diterima sebagai anggota dengan urutan 51. 60 Kak di sini. Kita lanjut. Dek, kamu minum beli es teh yuk. Depan yuk. Kalau masih beras. Terus sama air putih. Yuk beli yuk. Lanjut ya. Kalau iya kita keluar bentar. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, bebas mengandung makna. Kamu coba aja Pak. Mendukung negara dan terhadap. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif, bebas mengandung makna, mendukung negara dan bebas tidak menurut kemauan dan enggak dan untuk blok manapun. Kayaknya tidak memihak untuk blok manapun deh Kak. Kayak dia jawabnya bebas tidak menurut kemauan mendukung negara tertentu. Yang ulang tahun siapa deh? Lanjut ya, tidak memilih untuk blok manapun. Yang ke-8, konferensi tingkat tinggi Asia merupakan pertemuan bagi para Menteri luar negeri. Asia. Dari mana kita? Ini jawabannya apa? ASEAN kan ini. Dek, itu buku dek. Ini ASEAN. Ini tadi materinya belum dibaca ya? Materinya sama nggak PPKN? Sama. Tapi itu kayaknya Pikiran dia. IPAS terus. Ini pas, tapi sama. Iya. Yang perlu itu PKN. Ada kan PPKN? PKN kan adanya sekarang. Tapi jangan lupa PKN. Jadi masih pakai dulu. ASEAN. Udah kalau beli es, beli air ke depan. Beli air kuah. Ayo, kakak tinggal sini dulu. Ayo dong. Kita naik lah. Dia kata